kita, kalau saya melihat kasus ini rada-rada aneh. Kenapa aneh? Dia katanya sudah 3 tahun disekap, ya, disiksa, ya. Kok memang tidak ada kesempatan untuk lari atau berteriak? Kan dia di tempat kos, di situ kan banyak tetangga. Nah inilah yang saya lihat, kok Gubernur KDM kok simpatik begitu. Kalau saya lihat sih ini seperti dinikmati oleh si Yuni ini, ya. Dan memang si Taufik ini mungkin punya penyakit. Nah penyakit ini dinikmati oleh Yuni. Ya, kejadian mau kupingnya dipotong, mau matanya dicongkel segala macam, dia nikmatin kan. Kok dia tidak melarikan atau berteriak minta tolong gitu. Nah sesudah suaminya apa pacarnya itu lari, nah, baru dia melapor. Lah memang kemana aja, emang 24 jam dia di borgol, di rantai kan tidak. Nah, tetangga itu kan ada di samping-samping tempat kosnya. Itulah yang memang netizen mesti tahu seperti apa. Apa ini memang antara psikopat atau memang penyakit yang memang penyakit bawaan. Artinya makin disiksa, makin dia nikmatin. Inilah biar mungkin dokter psikiater yang tahu itulah untuk menjawab ini semua. Ya, kita bersyukur ketika KDM launching 250 juta bagi yang menemukan atau menangkap dan akhirnya tertangkap. Nah, uang itu siapa yang terima? Atau penyidik kah? Atau buser kan? Atau siapa? Nah itu saya pikir ini dapat lotre lah saya bilang. Tapi kasusnya itu kasus memang seperti sakit jiwa. Mungkin itu aja intinya. Oke, praktisi hukum hati-hati ya dengan perempuan yang mudah terkecoh dengan medsos, dengan YouTube, dengan semua perkenalan di WhatsApp. Ini saya lihat di Probolinggo kemarin di Jawa Timur, Sidoarjo, LGBT ya. Itu ada 34 laki-laki yang benar-benar telanjang bulat digerebek sama polisi. Kayaknya sudah kehabisan perempuan, maka doyan dengan sesamanya. Nah inilah yang memang mesti diperbaiki ya. Orangnya keren-keren, muda-muda saya lihat, badannya besar-besar. Cuman sesama mereka saling menikmati. Ini juga penyakit loh. Ya, jadi persis seperti Yuni dan Taufik penyakitnya, cuman beda actionnya. Memang tidak 24, dia memang 24 jam ditahan, kan tidak. Suami kan cari makan. Yang cari makan siapa? Sekalipun dia di borgol, dia kan bisa merayap ke pintu keluar, berteriak. Sekalipun dia di mulutnya ditutup juga, dia bisa cari alat untuk mecahin kaca atau bongkar pintu. Nah ini sepertinya ada kenikmatan sama dia, ya makin disiksa dia makin nikmat. Padahal kesempatan selama 3 tahun itu banyak. Kecuali Taufik memang sama si Yuni ini 24 jam tidak bisa misah. Ini kan pasti cari makan, ya. Kalau nggak cari makan kan 3 hari udah mati dong dia. Nah ini kalau misalnya dia disiksa mau berontak, mereka berdua ini kan ada orang yang nganterin makanan juga, ya. Kalau nggak cari makan, ada orang nganter makan, dia bisa berteriak minta tolong. Sehingga yang nganter makanan itu pun bisa minta tolong ke tetangga. Jadi ini perlu psikologi, psikiater memeriksa keduanya. Satu senang nyiksa, yang satu Yuni senang disiksa. Jadi psikopat sama memang penyakit apa itu? Menikmati siksaan. Tapi kan si Taufiknya itu kan pasti keluar rumah, iya dong. Ya kan pasti ada jam-jam yang memang Taufik lengah. Memang dia terus nggak lengah. Ketika keluar sekalipun misalnya takut didengar tetangga atau apa, kan ada lengahnya. Ada kesempatan-kesempatan yang membuat Yuni bisa lari, ya. Nah ini kenapa tidak dilakukan? Nah saya berpikir pasti dia nikmati siksaan itu. Nah KDM terlalu simpatik dengan warganya, makanya di launching kayak lotre, siapa yang bisa nangkap Taufik dapat 250 juta. Nah sekarang udah tangkap, kita nggak tahu nih uang ini diserahkan ke siapa. Ya saya pikir aparat tidak berwenang untuk menerima uang itu, karena aparat apalagi buser wajib untuk mengejar menangkap Taufik ketika memang telah terjadi penganiayaan berat. Ya. Nah saya itu tadi makanya saya tanya siapa yang terima 250 juta ini, atau tidak jadikah, atau memang diam-diam
diterima sama Buser sebagai ucapan terima kasih, boleh ya, tapi tidak nyogok, tidak membayar Buser untuk ngejar itu, tetapi terima kasih mungkin untuk ngopi atau apa itu silahkan. Saya pikir si Taufik ini harus dihukum mati ya, karena memang sudah sangat menyiksa. Nah, tetapi nanti tinggal kita dengar kesaksian daripada Yuni ya, seperti apa dia. Pasti majelis hakim pun kalau ini sampai ke pengadilan nanti ditanya, kenapa kamu tidak lari? Jawabannya itulah yang kita tunggu ya. Saya berdoa orang-orang yang berpenyakit seperti ini selesaikan di penjara atau dihukum mati.